Salam semangat untuk semua yang sedang berkarya. Dan dari dunia seni tari membawa hadir membawa semangat yang indahnya tanpa batas. Halo semuanya, selamat datang di Pesona Pemanis Suasana. Nah teman-teman, hari ini kita bakal bahas tentang seru-seruan ngobrol nih. Dan hari ini tuh kita di episode berapa nih, Lis? Lebih dari 1, kayak 10 deh. Bener gak? Iya bener. Hari ini kita di episode 10 yang pastinya bakal bahas yang menarik-menarik banget nih. Dan pastinya menginspirasi buat teman-teman yang nonton di rumah. Nah, hari ini kita juga kedatangan kedua narasumber nih, yaitu Octaviana Ramadhani dan Devanda Yundiansyah. Nah, mereka tuh bakal bahas apa sih hari ini? Nah, sebelum itu kita kenalan dulu nggak sih? Oh iya, benar. Kita belum kenalan nih. Ya, dari siapa dulu nih? Dari lu dulu deh. Deh. Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferdi Nugroho, bisa dipanggil Ferdi, dan rekan saya Alisa Al-Wahida yang akan menemani kalian di episode kali ini. Jadi, kita bakal bahas topik yang pastinya menarik banget dan seru banget. Nah, kita bakal ngobrol tentang bagaimana berkarya itu tanpa mengenal batas usia, latar belakang, ataupun kondisi. Betul. Tema kita hari ini adalah Siswa hebat berkarya tanpa batas. Yang tadi saya sebutkan, yang pertama itu ada narasumber kita, yaitu Octaviana Ramadhani, seorang penari tradisional. Dia keren banget loh. Dan juga dia juga telah menjuarai beberapa lomba di tingkat nasional maupun wilayah loh. Dan yang kedua adalah ada Devanda Yundiansyah, dia seorang pesilat juga yang tak kalah keren. Pastinya dia membawa filosofi bela diri dalam kehidupannya. Nah, tanpa berlama-lama, mau kita langsung panggil atau gimana nih, Ferdi? kayaknya kita nanti aja deh panggil ya. Kita jeda dikit nggak sih? Ya. Terus kita mau ngapain abis ini? Kita tutup dulu kali ya segmen kali ini ya. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Pesona Pemanis Suasana. Kembali lagi bersama kami di Pesona Pemanis Suasana. Nah, udah masuk nih kita di segmen selanjutnya. Nah, habis ini kita mau ngapain? Langsung panggil aja nggak sih daripada kita lama-lama? Langsung aja kita panggil kedua narasumber yang pasti yang menginspirasi banget nih hari ini, yaitu Octaviana Ramadhani dan Devanda Yundiansyah. Selamat datang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Boleh dipakai mic-nya dong. Tanggung ya. Nggak usah tanggung. Gimana nih kabar kalian hari ini nih? Alhamdulillah. Devanda gimana? Udah dinyalain belum mic-nya? Udah ada. Ini udah nyala. Oke. Alhamdulillah sih baik gitu. Ya. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik banget. Rada baik. Ya. Kalau ada baik. Ya nggak apa-apa, rada baik aja. Kedinginan aja sih sebenarnya ini. Iya, dingin banget. Kayak cool gitu. Kayaknya harus bawa selimut sih kalau kesini. Langsung tidur ya. Enggak dong, kita pasti bakal mau bahas-bahas lah. Bareng kalian berdua di sini. Gimana perasaannya, seneng nggak diundang di sini? Seneng banget sih, apalagi apa ya? Ya mungkin bisa lah ngasih Berbagi cerita inspirasi gitu. Berbagi cerita pengalaman untuk penonton di rumah gitu sih.
Terus tadi gimana nih perjalanannya dari mana tadi kalau boleh tahu? Kalau aku dari Jatiwaringin ya. Kalau Devanda sendiri dari mana? Apa ini? Perjalanan. Iya, perjalanan ke sini kayak macet enggak apa? Tadi nusuk dulu atau enggak Ya, gitu. kebetulan saya dari Jaksel ya. Iya. Di Jaksel Sering kan main ke Blok M tadi. enggak sih, saya lebih di Kemang. Atau ke itu Tebet-Tebet. Blok M pinggiran berarti. Pinggiran. Gimana perjalanannya? Ya, Nggak perjalanan dijawab itu, Mas. Jaksel pinggiran ya, jadi Mampang. Iya, Mampang perapatan. Mampang perapatan. Cawang. Cawang. Cawang bukan di Jakarta. Ya. Jauh banget ya. Hebat. Ya gitu lah. Jangan dong Mas, ya kita udah happy Mas. Iya, kayak mau dimakan gitu. Tapi emang dingin sumpah. Tangan gue dingin banget di sini. Canggung banget ini. Udahlah, nggak usah basa-basi, mendingan kita langsung bahas aja nih topik hari ini nih, yaitu tentang menari dan silat. Kayak Sebenarnya kayak kita mau kenalan dulu. Oh iya, boleh awalnya kenalan. lupa nih kita. Oh iya, Iya. kenalin dulu. Kenalin nama, kelas, hobi. Hobi. Tinggal di mana? Ya, terus apa namanya? Banyak ya. Lahir di mana? Lahir di mana? Iya. Enggak nama aja nama. Ke penonton biar tahu kalau Oke, ya. semuanya kenalin nama gue, Nama saya dong. Maaf ya. Lupa, jadi oke gue gitu. Oke. Anak Jaksel. Ayo terli. Jujur nih. Masa lucu banget nih. Oke, kenalin nama saya Muhammad Devandi Dansyah. Dan Ada gitu kan. Akan perkenalkan nama aku Octaviona. Ya, kali Udah ya. Kan perkenalan dong kan? Iya, udah perkenalan. ya udah Oke. di sini kita kemana nih Kak Ferdi? Nih kita bakal nanya-nanya dulu nih tentang ya dasar-dasar lah pertanyaannya. Dasar-dasar silat atau dasar-dasar nari? Nih, sejak kapan sih kalian mulai menari dan silat? Dan siapa sih yang menginspirasi kalian buat melakukan bakat tersebut? Iya. Kayak misalnya Dari apa? terinspirasi nari dari Iya. Eko Wais. Eko Wais silat bukan? Iya, Eko. bukan Eko. Kan dia aktor cuman Enggak, dia- Eko Wais silat apa itu sih? Taekwondo dia. Dia kalau nggak salah silat deh, silat silomacan kayaknya. Enggak tahu. Silat kan silo berarti gitu. Boleh deh. Coba Boleh. Awal mulai. Nih guys, fun fact kalau Devan tuh bisa silat silau macan. Iya. Ini tuh bener-bener keren banget. Ya ini fun fact. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin. Gimana Ini tuh? gue cerita beneran nih. Enggak, coba contohin dulu silau macannya yang kayak aung-aung gitu. Contohnya sekarang sih. Iya, enggak apa-apa. Ya udah, jawab dulu deh pertanyaannya. Iya, Mungkin iya. nanti ya, nanti. Ya, jadi sebenarnya itu apa ya? Nggak ada kayak motivasi sih buat ikut silat. Jadi itu sebenarnya itu saya tuh ikut silat itu dari kelas 3 SD. Oh. Itu tuh karena waktu itu tuh pas kelas berapa ya? Kelas 3. Kelas 3 itu tuh disuruh mau buat ini masuk ke pengajian. Nah, cuman di pengajian itu kebetulan ada silatnya. Terus Bunda bilang kan kayak coba deh kamu ikut silat buat bela diri di masa depan nanti. Ya udah akhirnya dari kelas 3 itu saya udah mulai tuh belajar buat Ngerutinin. yang rutinin latihan di situ. Ada dong itu motivasinya karena kan disuruh Bunda buat silat dan sekarang tuh berkembang banget ya jadinya kan. Nah, Devan juga waktu itu juga pernah ikut lomba dan dia meraih juara-juara loh. Jadi dari hal dasar keren ya. Jadi dari hal dasar bisa seperti ini nih wujud Devan. Parah Mas ini. Ya, jadi gimana ya? Sebenarnya tuh nggak karena apa sih? Karena Bunda gak. Sebenarnya sih emang karena Bunda juga. Iya. Cuman makin lama pas saya ikut latihan silat tuh kayak makin semangat gitu kan buat kayak belajar nih tentang gimana sih dunia silat tuh, apakah kayak cuman belajar bela diri atau kayak cuman belajar seni. Ternyata pas saya mengikuti silat tersebut tuh kayak banyak banget yang saya pelajari sampai saya bisa berprestasi di dunia silat tersebut. Wow, keren banget. Tepuk tangan dong. Tangannya. Ya kalau dari Kak Okta, Neng Okta gimana nih? Kalau aku suka nari itu dari kelas 1 SD.
Awalnya tuh dulu ada eskul gitu dan setiap 1 minggu sekali itu wajib dihadiri. Apa ya, perhatian dong, ya kan? Iya, perhatian. Harus. Wajib gitu kan. Dan terus kayak ngerasa oh kayaknya gue cocok deh di nari gitu. Punya jati diri di nari Ya, terus gitu. sampai sekarang ya udah ikut nari juga dan pernah ikut sanggar pas SMP kelas 7 tapi berhenti terus sampai sekarang udah dilanjutin lagi sanggarnya. Oke, nah terus kayak mau tanya juga nih ya, kayak hal apa sih yang ngebuat kalian tuh yakin kalau misalnya ini tuh jati diri gue bisa Iya. saat ini gitu. Apalagi kan dulu kecil, apalagi maksudnya tuh kayak sukanya tuh masih kecil gitu kan. Apalagi masih kecil tuh kayak masih masa-masanya main, Iya, terus bener-bener. ikut-ikutan orang gitu. Kayak gimana sih buat yakinin diri kalau ini bakalan bisa nih sampai sekarang gitu. Itu gimana tuh, boleh dari siapa dulu? Apa dulu deh, gantian. Ya. Karena ya udah karena aku suka nari paham gak sih jadi kayak aduh gue suka nih sama satu hal ini bakal diterusin gitu loh kayak aku orangnya terlalu setia banget gitu deh jadi kayak aku suka tuh bakal aku jalanin terus gitu. Oh, berarti dari hal-hal yang disukai gitu, dari dalam diri gitu. Itu kayak aduh gue udah suka banget sama hal ini. Tapi ada nggak dorongan dari keluarga gitu buat kayak ngelakuin hal itu tuh kayak tarian gitu? Kayak misalnya nih dari orang tua kah kayak Iya. udah yakin nih ya udah lu nari aja dah gitu, pasti sampai tua nih bakalan lu jadi penari gitu. Ada gak dari orang tua atau dari keluarga deh? Mama aku sendiri pun kayak support gitu loh kayak udahlah tak daripada yang lain udah mending nari aja karena emang mungkin udah cocok di situ gitu loh. Iya, bener sih. Soalnya kayak kelihatan gitu loh, apa namanya, tari-tariannya gitu dan juga cocok sih ditarik karena badannya juga Udah lentur. Nah, Lisa nih, badannya masih kaku nih. Gimana nih, Kak? Devanda dulu belum jawab, Devanda belum jawab dulu tadi gimana? Oh, iya. Apa gitu? Ya kalau sebenarnya hampir sama ya kayak Okta. Jadi tuh pas bunda tuh nyuruh aku ikut silat tuh kayak lama-lama tuh kayak berasa bener-bener seru gitu loh. Terus apalagi kan di silat itu juga ada temennya, kita juga bisa berbaur juga sama temennya. Terus ya pokoknya makin selalu ikut latihan silat bareng tuh makin kayak semangat gitu, terus termotivasi juga sampai sekarang sih gitu. Nah, kalau ada dukungan dari orang tua tadi udah dijawab belum? Kalau yang buat dukungan dari orang tua, ya justru orang tua mendukung karena kan saya sendiri kan sebagai anak laki-laki ya otomatis kan buat kedepannya bisa Buat jadi kepala membela keluarga diri kan. gitu. Iya. Makanya bela diri mungkin perlu buat kata orang tua seperti itu sih. Oh, oke. Tapi kalau misalnya dari pengalaman lomba itu, kayak ada nggak sih hal kayak pengen menyerah gitu, berhenti pas mau lomba? Kayak misalnya H-1 mau lomba terus tiba-tiba ada hal yang enggak apa namanya tuh? Yang bikin gak yakin gitu. Iya itu yang ada gak dari kalian berdua? Sambung banget nih. Iya, oke kita happy aja nggak usah Iya. serius. Happy banget nih dari. Iya, gimana kalau dari Devan dulu deh? Sebenarnya waktu itu sih saya tuh pernah ya ikut lomba itu pas 2023 kan. 2 tahun lalu ya. Iya, jadi tuh waktu di situ kan sempet ya guru saya itu punya event lomba dan ditawarkan tuh ke saya. Iya. Terus habis itu kan awalnya saya nggak mau karena kayak nggak mau nih pasti lawannya susah-susah kan. Iya. Cuman guru saya ini yakinin buat kayak ayo ikut aja. Nggak apa-apa, coba atau enggak. Terus juga lumayan kan kalau misalkan menang sertifikatnya tuh buat bisa masuk SMK SMK negeri. asik. Iya, bener. Terus akhirnya ya udah tuh terima kan. Nah, udah beberapa minggu latihan keras mulu. Terus di situ pernah kayak hampir nyerah kayak aduh capek banget apa nggak usah ikut ya gitu. Cuman guru saya tuh kayak yakinin Motivasi, ayo ya. bisa pasti bisa gitu. Karena kan usaha pasti nggak minat. Iya, bener. Iya. Wah. Ya, cuman waktu pas H-1 pertandingan itu saya nggak bisa tidur karena kepikiran lawannya gimana kan. Cuman kayak mikir mudah-mudahan nggak ketemu kayak atlet-atlet gitu. Lah, kan masih lomba kita ketemu atlet. Ya maksudnya karena di perlombaan itu tuh kadang tuh kita nggak tahu mana yang ada yang profesional. Iya, profesional bener. Oh, kirain
atlet yang gede gitu. Udah tuh akhirnya pas tanding event itu, nah itu kan mau persiapan, saya mau tanding tuh. Nah nyari dulu musuhnya, nih mana ya musuhnya nih kira-kira ya, apa jago apa enggak. Nah ternyata pas ngeliat mukanya nggak serem nih, nggak serem kan. Nah coba ya udah akhirnya langsung aja tuh pas di situ berantem sama musuhnya lomba, alhamdulillah menang. Cuman di situ Alhamdulillah. walaupun dapat oleh-oleh ya dari musuhnya, kakinya pincang. Ya gitulah, alhamdulillah sih Allah Meridoi. saya menang. Walaupun kakinya terpincang-pincang ya. Dapat oleh-oleh juga. Tapi ya gitulah. Tapi Nah, dapat sendiri dapat gimana? sertifikat juga kan, Iya. walaupun gak cuma pincang-pincang doang. Yang cuma dapat hasilnya gitu. Iya, benar. Nah, kalau dari Oktay gimana nih? Pernah nggak? Pernah dong pastinya. Tapi kalau aku ceritanya waktu SMP itu aku pernah ikut lomba, bahkan sering sebenarnya sih, sering ikut lomba sampai 5 kali ya. Dari itu nggak ada juara sama sekali, dan nggak pernah juara sama sekali FLS atau lomba lain dari dinas kebudayaan pun aku nggak pernah menang gitu. Dan akhirnya rasanya kayak pengen nyerah gitu gak sih? Iya. Kayak apa gue udah latihan gitu, kenapa gue nggak menang gitu. Dan akhirnya ya udahlah, mau diapain juga udah berlalu kan. Iya. Dan akhirnya aku masuklah ke SMK 48. Aku masuk ke SMK 48, aku melanjutkan hal itu lagi. Dan alhamdulillahnya pas kelas 10 aku langsung dapet juara umum sama juara 1 dari dinas kebudayaan. Terus Alhamdulillah. alhamdulillah Keren juga banget. aku pernah dapet juara 3 FLS 3N Oh. tingkat wilayah Jakarta Timur. Keren. Tepuk tangan, tepuk Keren tangan. banget gak sih? Maksudnya masih banyak, cuman kayak ya udah lah. Tapi dari hal tersebut itu kayak kalian belajar nggak sih dari situ? Iya betul, kayak hal Mbaknya tangannya jangan gatal ya. Mbaknya tangannya jangan gatal. Iya. Ngomong. Sampai kebalik tuh ya. Muter tuh mic ya. Pelajaran diambil. Kayak gini Mbak. Yang diambil tuh kayak ya udah sabar aja, nanti Allah bakal kasih yang lebih terbaik. Berarti kalau misalnya dikabulkan baik, kalau misalkan nggak dikabulkan ada yang jauh lebih baik. Gitu. Bener banget. Bener. Kalau nggak hari ini mungkin nanti. Mungkin nanti atau nanti. Kalau Devan, Apaan tadi lupa? dari hal misalnya gagal nih melakukan kayak kegagalan lah. Nah dari hal tersebut tuh kayak ada pelajaran nggak yang bisa diambil gitu? Ya pelajarannya sih Sabar. Syukurin. Syukurin aja ya. ya Kencet ya kayaknya. iya. Intinya tuh sabar dan jangan mau menyerah sama apa yang kita raih, karena kan ya itu tadi, usaha itu tidak mengkhianati hasil. Jadi ya selalu semangat, terus jangan pernah menyerah gitu sih. Pasti Allah Jangan pasti bakal terbaik. menyerah. Jangan menyerah. Ini ya. Tapi banyak juga. Bener banget, karena dari hal tersebut kayak dari jatuh terus kita bakal bangkit Bangun lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Iya, Jatuh itu bakal lagi. bisa belajar dari yang lebih kuat gitulah. Ketawa sih. Tahu nih maksudnya nih. Iya, emang saya ketawa-tawa mulu. Ketawa sih. Ya, itu. Udah. Nih kan tadi katanya pernah jatuh kan, pasti semua orang punya kegagalan masing-masing. Terus kayak pernah gak sih kalau misalnya gagal lagi nih dalam hal apapun, kalau nggak silat terus nggak menang, tuh kayak mau ada rasa ingin mencoba lagi atau udah langsung menyerah gitu. Iya. Kalau ada Kadang mau tuh- mencoba lagi tuh kayak apa gitu motivasinya gitu? Apa tadi karena pasti akan dikasih yang lebih baik atau gimana gitu? Iya, kadang tuh orang-orang tuh kayak udah gagal, males lah ngikutin ini. Terkhusus lagi Gen Z yang dikenal sebagai generasi strawberry ya. Dan di Gimana kayak tuh? generasi lunglai. Ya kalau misalkan kalian ngikutin sebuah perlombaan dan kalian itu Kalah terus. kalah terus ya udah nggak usah ikut lagi. Nggak. Wah, Ya, Udah menginspirasi. udah mau disuruh pulang aja nggak sih? ini tuh apa ya? Setiap orang tuh pasti kayak punya lah karakter masing-masing kan. Ya cuman tuh kalau menurut saya, kalau setiap orang itu lagi terpuruknya ya jangan pernah menyerah ya. Terus kalau misalkan dia kalah lagi, coba lagi. Intinya tuh mau berjuang gitu. Pasti ya adalah Allah kasih
kesempatan buat dia menang gitu. Dia jangan Gampang pernah aja ya. iya, jangan Jangan pernah aja. menyerah ya. Kalau menyerah Nanti nggak jadi sukses. iya nggak jadi sukses, karena orang sukses aja pasti selalu mencoba. Asik. Kebejat amat. Kalau Okta deh. Iya, Okta. ya, Okta gimana Tanggapan coba Okta. tadi? Kalau misalnya nih ada orang yang udah gagal, terus gagal lagi, gagalnya beberapa kali lah. Ya udah coba lagi. Tapi nangis gak? Nangis ya gitu. Bukan nangis sebentar. Maksudnya bukan sebentar sih, kayak ya udah nikmatin aja dulu kesedihannya. Baru nanti kita bangun lagi. Kalau misalnya jatuh lagi ya bangun lagi gitu. Pasti Allah kasih yang terbaik. Nah, Nah, gimana nih teman-teman pembahasan kita di segmen kali ini? Seru banget gak sih? Banget. Banget, iya banget. Banget ya. banget tekan dulu nangis. Dingin banget. Nah, segmen selanjutnya pasti lebih bakal menarik banget nih dan pastinya seru banget. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap bersama kami di Pesona Pemanis Suasana. Kembali lagi di Pesona Pemanis Suasana. Nah, kita udah di segmen Tiga. ketiga. Kita mau ngapain nih sekarang, Ferdi? Jelasin. Nah, sekarang saatnya kita mau tahu nih gerakan dasar dari tari tradisional yang bakal ditampilkan sama Okta. Wow. Nah, Boleh silakan. Boleh Okta. maju. boleh ya di 10 menit juga nggak apa-apa. Jangan Jangan. kelamaan. Nanti saya bengkak kakinya. Kelamaan. Di halte. lucu nih masnya. Mau dikasih lagu gak? Gak usah lah ya. Lagunya nanti aja ya. Lagi ya. Apa ya? Ini ada gerakan selancar. Oh, wow. Yang mandet-mandet. Ini namanya goyang plastik. Asik. Ferdi. Tunjukin ke kamera dong. Ya itu ke kamera. Ini apa ya? Saya lupa lagi. Ini kalau nggak salah ini kamera atas. Oh, gitu ya. Ya itu. Terus apa lagi? Ada lagi gak? Yang ondel-ondel yang gini-gini. Iya, ada yang gini-gini. Iya. Yang gini-gini. Iya, yang gini-gini. Yang gerakan muter yang sambil Iya, gini-gini iya. gitu. Yang mau masuk kan ada yang mainin celana gini-gini gitu. Coba Kak Alisa contohnya. Ya. Iya. Nah, terus kayak masuk nih, terus gini. Enggak. Kayak gini, terus gini gitu. Iya. Udah, iya. Tutor dong. Nih Alisa pengen tahu nih gimana caranya buat lentur gitu badannya. Nggak bisa, tangan saya kayak robot gitu, iya. Kayak Tadi saya udah kayak gini, kayak masih kaku gitu. Coba Alisa, belajar list. Banyak request tapi Iya. Berdiri list, berdiri. iya bareng sama Saya nggak bisa, Mbak. Saya ngaji ya. Iya, saya Bisa bisanya ngaji ya, Quran. Pak, Saya nggak bisa dong. Atas. Nih, aduh nih, ribet nih. Din. 1. Ini masuk dalam. les nari ya. Gimana sih, Mbak? Mbak? Ini biasanya tangannya 4. Oh, 4. Nah. Kalau 3, Ya, nah. Jalan ya. Gini. gini. Putar. Proses. Gini. Nggak bisa nih. Kok ini tangan saya mekar ya? Soalnya kalau diputar di dalam itu tangannya kayak gini. Nah. Oh, gini. Rapet. Oh, rapat. Terus kalau kayak gini tuh dia kayak gini lagi, dia mekar lagi. Ya beda kayaknya. Ya, terus gini. Jadi plastik aja kasih Nggak mau, saya nggak mau goel-goel. Saya nggak mau Jangan goel-goel. kan calon ustazah. Yang ini. Kan nari Iya, gimana? nggak mau. Dari itu harus goyang-goyang. Iya. Nggak bisa, mandek-mandek kayak gini-gini tuh. Nggak bisa saya. Ayo lah. Yang ondel-ondel dulu yang kayak gini-gini. Yang kayak gini-gini. Iya, itu Iya. apa tuh? Ini apa ya? Saya nggak tahu. Kan ondel-ondel gini. Ini penari dari Kayak Alisa cocoknya tuh
Tuh narik kecak aja deh ya. Cek gitu aja. Gak mau, saya gak mau goel-goel. Gak mau. Yaudah coba Kak Okta ajarin dong yang simpel dasarnya baik. Dasarnya tuh ada goyang plastik, selancar. Terus Selancar gini saya gak bisa. Selancar, gini ada. Gini. Masa biasa? Gini. Bisa banget sih. Tuh, mbaknya gak sabaran, kan saya gak bisa. Gini deh, Mbak. Gini. Allahu Akbar. kayaknya yang ada juga kesel banget. Apa? Ambil. Ambil. Gini. Kakinya V dulu. Enggak V luar lebar aja. Biasa aja kayak gini. Gini. Jangan lebar banget. Aduh, saya gak mau. Bisa gini. Gini. Ih, jangan lebar. Enggak, ini enggak boleh. Oh, gini. Gini aja. Gini. Ini tuh kayak ditekuk sedikit gitu. Ini kan saya nih, gini nih. Allahu Akbar. Baru. Parah. Ambil kan. Ambil. Diputar. Ada prosesnya, Pak. Ambil, taruh. Ambil, taruh. Ambil, taruh. Ambil, Ambilnya ke bawah nggak? Agak Tuh nggak bisa saya deh, kayak saya udah nggak berbakat deh. kan di silat katanya bisa giniin anak tari ya? iya saya nggak tahu deh itu mah. Lupa. Udah, saya mau duduk capek. Udah. Ya udah. Keren banget. Nah, gimana guys? Gerakan dasar dari Okta. Gerakannya tuh kombinasinya benar-benar lentur dan indah banget gak sih? Iya betul. Saya capek deh kayaknya kalau dia nari. Dia mau cocok nggak bisa jadi deh. ustazah aja. Anaknya Pak Tit. Anak Islam banget ya. Nah, Nah, kalau dari Devan deh, gerakan dasar dari iya. pencak silat gimana? Yang kemarin tuh apa namanya? Silat silau macan Iya, ya. yang gini. Yang wow gitu. Mau diajarin? Iya, mau juga. Boleh nggak ini kita maju berjejer? Iya. Silat mau kayak hop gitu, hop. Iya. Silat ngambil macan yang ngambil buah mangga katanya. Katanya ngambil buah mangga ya. Sup gitu. Ya udah Devan, gerakan dasarnya dulu Devan. Aku nih, oke. Saya nih. Mau lihat tuh. Mau silat apa nih? Namanya enggak dong, silat perguruan asli. Asik. Asik. Dari Jawa Barat. Asik. Itu belakangnya ada Coba. macan. Coba tunjukin dong. Iya, belakangnya. Belakangnya. Enggak belakang. Boleh di zoom kamera. Lihat kamera. Ya, hadapin ke kamera, hadapin ke kamera. Kamera coba kamera di zoom. Itu bisa Oke. banget. Kita belajar gerakan dasar. Iya. Silakan. Itu pasti ada gerakan namanya pukulan ya. Iya. Kalau di perguruan saya pukulan itu seperti ini. Contoh, kita set pakai di atas. Oke. Jadi awalannya sikap dulu tangan di dada. Dengan satu, hop pukul, tangkis dulu, baru pukul. Yes. Tikanya, 2, 1, hop. Hop. Tangkis dulu, tangan baru pukul lagi ke depan. Nah, ini sebenarnya juga ada fungsinya. Contoh nih, Kak Ferdi, coba sini. Kak Ferdi. Ngomong ya. Wah itu Ferdi, syukurin. Diajakin silat. Gantian Ferdi, gak boleh gitu Ferdi. Terlalu. Tenang aja kok, nggak dipatahin. nggak dipatahin. Ayo. Jadi, Patahin juga gak apa-apa. Gimana Pan? Gimana? kita sikap jurus. Gini. Ya. Set. Oke. Gimana? Jurus dong. Ya. Rapat, pandang ke depan. Oke, sikap jurus. Jadi tangannya itu kepal di dada. Ya. Oke, baik. Nah, ini kita belajar pukulan terlebih dahulu. Ya. Oke. Yang gini-gini bukan? Nggak beda. Ngambil buah mangga. Ada tangisannya. Jadi, hop, kaki kiri langkah, Set. tangisan tangan kiri, pukulan tangan kanan. Oke. Kebalikannya. Kayaknya ini Oke, dia oke. badannya terlalu condong deh. Tangisan Dia tangan badannya kanan, ikut deh kayaknya. pukulan tangan kiri. Oh, Kepala iya. sorry. Oke. Ini ada fungsinya contoh. Apa tuh fungsinya? misalkan Kak Ferdi pukul bae.
Hah? Sikap jurus kepukul ke saya. Oh. Tangkis pukul. Nah, lagi. Oh, iya paham. Oke. Coba kalau yang cepet kan, kalau di TikTok ya, tut gitu, itu gimana coba. Kan kita belajar. Oh iya. Kalau bercedera. Apa nih? Oh Ferdi gimana sih? Tadi kan pukulan, sekarang kita ada yang namanya di perguruan tuh pematahan. Jadi contoh. Apa tuh? Pematahan tulang. Pengambilan. Jelasin. Kita gerakannya dulu tuh maju kaki kanan, pengambilan tangan kiri, tarik set. Mas, itu pematahan. Contoh mau dicontohkan? Boleh. Mas. Kan gini. Ya, gini dulu sikap jurus. Terus? Ya oke. Maju kaki kanan, ambilan tangan kiri, tarik ke bawah, baru tas. Oh, gini. Oke. Iya. Oke, contoh ini fungsinya. Coba Mas Ferdi di sini. Di sini. Set Mas Ferdi pukul. Tap Ya, tarik, ini gini. tarik. Tuh, ini patah ini. Kan? Nah, itu fungsinya. Oke, jadi seperti itu. Oke. Tadi yang di stopin itu gimana? Ya tadi kan abis ditarik terus di set gitu gimana tuh? Ya kita pas ditarik tuh kita matahin nih tangan Kak ini pergelangan sini. Coba. Ya mau coba patah gimana? Kalau patah pijit di mana? Pijit di jurus singa ya. Udah, itu seperti itu paling ya. Ya. Kan? Oke ya udah. Kita tadi belum silat silomo. Iya. Sekali. Iya. Sekali. Ya, madep sana. Capek itu. Ayo, please. Gak apa-apa, Iya. sebentar. Allahumma sholli Ayo mau. Iya, sekali gue salah lama Kita tapi. di sini aja. Iya, Iya. sini aja. Ya udah enggak apa-apa. Heeh. Jurus yang pertama itu kita buka kuda-kuda. Ya enggak lah. Masih hidup dong. Jadi. Oke. Di depan deh, di Enggak depan. beramai-ramai aja kita, beramai-ramai. Buru. Gue salah lama. Iya. Di sini aja dong. Ini kita semua buka kuda-kuda. Formasi. Wah. Awas geseran, Oh, Mas. geser. Iya, geseran, Mas. Kita buka kuda-kuda. Kuda-kuda. Hop, buka kuda-kuda. Pandangan lurus ke depan. Oke, lurus ke depan. Saya bilang hitungan, nanti kalian comot ya. Comot apa? Jadi comot, ya. Buah mangga. Combro. Combro. Kalian dicombro ya, guys. Jadi sikap lurus. Hop, set. Ini sudah ada fungsinya. Apa tuh? Pengambilan combro. Langsung. Aduh, gue gak kuat. Aduh. Jadi pas Coba ulang. Ada combro di depan nih. misalnya ada combro nih. Iya. Ini datang kita sebagai pemuda Pancasila. Ada combro depan. Siapa pacaran? Tadi sikap lurus. Hop, caplok. Taruh. Jadi seperti itu. Udah ya. Aduh. Aduh, seru banget hari ini kayaknya. Sampai ngambil combro diajarin biar cepat. Itu cara cepat jadi Ya, kan. ini ya. Ada combro pakai jurus silat. Iya, jadi itu melatih kata. Iya, Kalau betul. misalkan kita ngelirik dikit combro, set, ambil, taruh. Iya. Iya, jadi ulang ya. Jadi ketika kita mengambil sesuatu barang ataupun combro di tetangga, cepat. Ingat, tengok sikit, set, tangkap, ambil combronya. Oke. Seperti itu. Nah, gimana nih guys penampilan dari Okta dan Devanda yang sudah menampilkan tari tradisional gerakan dasarnya ya dan pencak silat, dan kalau misalnya dari Devanda semoga ada manfaatnya ya yang bisa diambil. Ya, penting. Jadi hikmahnya dong. Iya. Tapi itu ingat ya guys, kalian latihan silat itu bukan Buat buat ngambil combro. salah. bukan buat ngambil combro, cuman buat bela diri kalian di luar. Misalkan kalian ada preman ataupun yang iseng sama kalian boleh tuh keluarin bela diri kalian. Kecuali tapi jangan misalkan nih kalian udah belajar silat, petantang-tenteng, ayo sini ribut sama gue udah belajar silat. Nah, itu nggak boleh. Kenapa tuh nggak bolehnya? Ya. Ya nggak boleh karena kan kalian latihan silat itu buat bela diri kalian. Iya. Buat kayak lawan dengan teman sekelas atau teman dekat gitu loh. Oke. Ya intinya silat itu nggak boleh disalahgunakan untuk hal-hal yang buat kekerasan. Betul. Nah, jadi jangan kemana-mana dulu ya. Tetap bersama kami di Pesona Pemanis Suasana.
Kembali lagi bersama kami di Pesona Pemanis Suasana. Nah, di segmen terakhir kita mau ngapain nih, Ferdi? Tadi kan kita sudah melihat penampilan yang keren banget ya dari mereka. Nah, hari ini dan sekarang terakhir. kita mau tahu nih tentang proses kalian yang lebih dalam lagi. Tar dulu nih, kasihan deh cekluknya. Minum dulu. Udah, minum dulu. Udah. Mbaknya terlalu over ini, over. Minum yang banyak apa, Mas? Nah, ada beberapa pertanyaan nih buat kalian. Nah, kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama nggak sih? Ini Iya. satu pertanyaan, nanti kalian jawab ya satu-satu ya. Nih, pertanyaan pertama ya. Nih, dengerin saya. Dengerin saya baik-baik. Iya, udah. Jangan terlalu lama-lama udah. Apa tantangan terberat kalian selama menekuni kegiatan nari dan silat? Kayaknya bukan terberat deh. Terbesar. Iya, tantangan terbesar sama terberat tuh kayak rada-rada Mirip, beda. tapi kan beda arti. Kalau Iya. terberat, berat nih. Enggak salah. Oke, boleh kita dicoba dulu nih, sweet. Kakak dulu deh. Oke, tantangan terberatnya kalau buat aku itu ekonomi sih sebenarnya. Karena di tari itu kan apa-apa mahal ya biayanya. Iya, Sewa betul, kostum, Make koreo, up. benar, hairdo segala macam itu pasti kita harus mengeluarkan biaya yang banyak kan. Dan duit sendiri ya. Iya, betul banget. Kadang kan ada beberapa oknum. Oknum. Ya. Maya di sini dong. Ya, beberapa acara yang emang gak mau membiayain kayak kostum, make up itu pasti biayanya pakai sendiri dah. Pasti kalau misalnya kita mau punya pengalaman yang banyak kan pasti perlu mengeluarkan uang yang banyak kan. Dan sebenarnya tantangan terberatnya itu sih. Tapi kalau misalnya dari aku kayak kalau emang aku mau aku pasti usaha gitu loh. Dan ada Iya. aja rezekinya Iya. pasti. Iya, benar. Pasti di balik kesusahan itu pasti ada kemudahan, guys. Betul, karena nggak mau ceramah. Karena ada dalam surat. Ya udah lanjut aja ke dong. depan. Nah. Ya kalau tantangan terberat aku sih sebenarnya sama ya kayak Okta, masalah ekonomi. Karena ya gitu juga di perlombaan silat juga biaya tuh mahal. Oh. Biaya mahal, terus juga kalau semisalkan kita kalah Ya kita ya nggak udah, dapat kita nggak apa-apa. dapat apa-apa. Iya. Nggak balik modal juga Nggak balik ya? modal juga. Makanya kenapa kalau misalkan emang kalian mau ikut lomba dengan sungguh-sungguh itu ya ya harus semangat gitu, nggak Harus. boleh menyerah, dikit-dikit nyerah. Ya Sayang, duitnya. Iya. Kalau misalkan kayak gitu mending gak usah ikut pertandingan. Mending mending kalian buat- latihan aja ya. Iya, buat kebutuhan kalian yang lain aja. Tapi kayaknya nggak ada yang mustahil. Maksudnya bukan mustahil sih jatuhnya. Kalau Nggak ada yang nggak mungkin karena apa ya? Kalau misalnya dihitung rugi atau enggaknya ya pasti rugi lah. Tapi Iya. dari situ kita bisa punya pengalaman kalau misalnya kita udah pernah ikut lomba ini, lomba itu. Iya benar. Dan juga memperluas relasi pertemanan di pencak silat. Iya, betul banget, benar. Apalagi kalau misalnya di silat itu kan pasti kan pertandingannya tuh kayak di gor-gor gitu ya. Iya, Bener gak sih di iya. dalam ruangan gitu kan. benar. Nah itu nungguinnya tuh kayak gimana? Kayak apakah Iya. ngobrol-ngobrol atau cuma diem aja nungguin sampai gue dipanggil nih? Ya sebenarnya kalau di perlombaan silat itu jujur ya bener nunggunya itu bener-bener lama. Karena kan biasanya itu H-1 sebelum pertandingan mulai itu tuh kita tuh dikasih bagan, kita tuh di partai berapa, mainnya ke berapa. Bagan itu kayak Papan. jadwal kita Iya. tanding Rondon di ini, gitu. rondon gitu. Rondon. Iya. Terus kalau partai apa tuh? Kalau partai itu biasanya itu dari pihak misalkan partai A ini perguruan saya, misalkan Oh. partai Iya. B ini lawannya gitu. Jadi tuh ya emang pasti nunggunya lama banget, apalagi kan yang ikut pertandingan itu biasanya itu bisa 1.000 orang, 20.000 Wow. orang gitu-gitu. Pasti banyak banget, makanya kadang ya capek juga sebelum tandingnya udah capek karena Nunggunya udah lama. Nunggunya udah lama banget. Terus bikin bad mood ya, Iya, bikin pasti. bad mood udah semangat. Laper. Iya, pas semangat dari pagi dateng nungguin kan, nah ternyata mainnya malam kan jadi kan kayak kita Iya. aduh males banget ini Iya. main, mending gak usah gitu kan. Ya, gitu Tapi sih. kayak pernah gak sih pas lomba gitu dapetnya yang paling awal gitu? Apa jarang-jarang atau tertentu aja yang dapet lombanya awal-awal? Kalau saya sih justru
belum pernah ya, paling sih dapatnya pas Tengah-tengah. iya tengah-tengah apa sih namanya pertandingan baru dipanggil. Oh. Kalau awal-awal banget biasanya sih jarang gitu. Oh iya. Kalau mbaknya gimana? Kalau misalnya di lomba nari gitu kayak nunggunya tuh kayak gimana? Sebenarnya kita di balik panggung sih biasanya kadang dipanggil sama MC-nya kalau misalnya ada MC-nya, kadang sama panitianya juga. Tapi kadang kalau misalnya kita lawan nih, kadang tuh kita kayak kasih satu sama lain tuh kayak kasih semangat, apalagi kalau kelompok Iya. kan. Terus bahkan kadang kita mutualan IG, kenalan, terus kadang sampai ini pengalaman aku sih ya, waktu itu aku ikut FLS dan ternyata aku sama dia nanti akan lomba bareng juga. Oh, Gimana sih? paham. Iya. Bahkan ketemu lagi di perlombaan berikutnya gitu. Terus lombanya tuh bareng, bukan jadi lawan lagi, tapi kita satu Oh, kelompok buat ikut lomba itu. Iya. Berarti collab. Apa ya? Jadi senang aja kalau misalnya di Nari tuh punya relasi banyak. Kadang misalnya aku temenan sama ini, Mm. misalnya aku temenan sama kamu, terus ternyata kamu kenal lagi penari yang lain, terus kenal juga sama aku, terus Iya. nanti kenal lagi sama penari lain. Semuanya kenalan gitu. Jadi Makanya semua tahu. Iya, jadi ikut kayak pertandingan banyak temennya. nambah teman gitu-gitu. ya kadang bahkan tuh kayak kita pentas bareng akhirnya gitu. Berarti kayak lomba nari itu kayak bukan cuma datang buat lomba gitu, tapi buat nambah relasi Ada sebanyak-banyaknya. pengalaman Iya, juga iya. kan. Silat juga gitu ya? Ya siap pasti Atau sama gimana? dong pasti. Dan Ya. lagi nggak tapi di luar. Enggak lah. Apa adu jurus? Enggak, ya gitu ya enggak lah. Kan di sana kan pasti kan ya sama buat nambah relasi juga, terus banyak teman. Jadi kan kita kan kalau misalkan ikut event mungkin bisa ketemu bareng lagi, Iya. bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing Bisa gitu. jadi temen-temenan gitu Iya, ya. Bisa jadi teman curhat juga Iya. lama-lama, iya kan? Berarti kayak lomba itu bukan hanya ngarepin juara Iya, gitu, bukan tapi hanya kita lomba, tapi kita Iya. bisa nambah wawasan kita, Iya. relasi kita sama dapat teman banyak. terus dapat pengalaman juga Betul. gimana. Oke, lanjut. Nih pertanyaan selanjutnya yaitu gimana sih cara kalian buat membagi waktu untuk latihan nari atau silat, misalkan itu sekolah atau aktivitas lainnya. Daripada lu tadi kan aku udah jawab. Oke. Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya mungkin berat ya. Maksudnya buat kita ngebagi waktu buat latihan lah, buat sekolah. Apalagi kan kadang tugas-tugas pasti banyak juga tuh dari sekolah. Cuman ya kita saya sendiri kayak udah dewasa lah, jadi bisa buat ngebagiin waktunya itu supaya kayak oh nih di hari ini latihan, buat besokannya belajar, cuman sambil sering-sering latihan dikit-dikit tipis-tipis gitu-gitu. Cuman ya intinya buat ngebagi waktu sih itu tergantung setiap orang. Cuman kalau buat dari saya sendiri mudah aja, cuman yang penting kalian tuh bisa buat Manage yang benar. manage waktunya gitu, buat bareng keluarga, buat latihan ataupun buat ngerjain tugas sekolah. Ya kayak gitu sih. Nah, tapi Kalau kayak mau Yaudah, tanya ya. nih. Coba iya. dulu lah, gue dulu. Halo. Oke, gue mau tanya sebelum ke Okta. Kan kayak tadi kata lu sesuai kitanya, gimana cara bagi waktunya. Kalau misalnya nih, lu pernah gak sih kayak keteteran gitu? Misalnya hari ini gue sekolah, terus tapi pulangnya gue ada kerja kelompok, sedangkan gue harus latihan. Nah, itu gimana tuh? Pernah gak sih kayak gitu? Pasti pernah kan? Iya. Iya, terus Iya. solusinya tuh kayak gimana gitu. Kalau misalnya prioritasnya sama-sama dua-duanya tuh kayak sama-sama gitu. Ya apa sih namanya? Yang pastinya sih bener sih, kita tuh bisa memprioritaskan mana yang lebih penting buat buat kedepannya. Misalkan contoh kita emang lagi kekejar deadline tugas nih, cuman kita bener-bener harus latihan buat pertandingan minggu Besok depan gitu, ya kan. ataupun besok. Ya kita harus bisa-bisa mempertimbangkan mana nih yang bagus buat ke depan. Kalau misalkan emang dua-duanya benar-benar susah buat nge-manage waktunya, ya Agak susah juga. agak susah juga. Cuman ya kalian juga harus bisa ngambil keputusan gitu Iya, loh, buat secara Nggak boleh matang egois ya gitu. keputusannya. nggak boleh egois juga. Atau enggak kayak cari solusi lainnya, Ya, kayak solusi misalnya nih antara tadi yang dibilang Devan kayak antara tugas atau pertandingan besok. Nah, misalnya hari ini tugas nih, tugas maksudnya Iya. pertandingan Iya, buat pertandingan latihan, buat tapi latihan. besoknya
baru ngerjain tugas Ah, dulu iya, sebelum gitu. pertandingan gitu atau setelah pertandingan. Ya benar-benar seperti yang dibilang Pedi seperti itu sih. Nah, kalau Okta gimana? Kalau aku sendiri aku punya jadwal gitu loh. Jadi misalnya setiap hari Kamis itu aku latihan, Rabu sama Kamis ya latihan. Terus selebihnya malamnya aku belajar gitu sih. Jadi udah ada catatannya gitu loh. Jadi berbagi waktunya kayak gitu kalau aku Oh, sendiri. jadi udah terstruktur gitu Iya. ya gitu. Tapi kalau misalnya yang tadi Iya. dibilang tuh gimana? Latihan kalau Walaupun misalnya nggak latihannya kerja sampai gitu. malam Mbak. gimana? Iya. banyak nih. Pasti kan kalau misalnya latihan nari kan nggak sebentar ya waktunya ya, pasti itu lama banget Lama butuh banget proses ya, juga. berjam-jam gitu. Iya. Sesuai prioritas sih sebenarnya. Benar. Atau malah bergadang nih. Begadang Nah, jangan. kalau begadang tuh namanya menyakiti diri kita Iya. sendiri, itu nggak baik sih. Tapi kayak banyak deh Hah? yang begadang gitu. Ya sebenarnya Sendiri kayaknya begadang sih. ya Ini Sleep muka-muka. call, kalau dia bohong. pandai sleep call. nggak kok. Oke, pertanyaan selanjutnya, siapa sih yang paling berjasa dalam perjalanan kalian dalam tari atau silat? Kayak Apa hal beda yang kan? berjasa. Entah itu kayak berjasa. Support dari orang tua atau dari hal lain, Teman-teman juga bisa kan. Atau dari diri sendiri. Atau gitu dari yang Alisa. ngelatih. Iya, aku dari Alisa sebenarnya. Apa tuh Pasti gini? Lu batuk dulu ya, Mas. Iya, nggak apa-apa. Yang pertama itu aku dari mama sih. Hal yang paling apa namanya? Di berjasa. Paling berjasa tuh mama. Karena dia yang apa-apa tuh suka nambahin uang aku kalau misalnya kurang di Ah, mic-nya Mbak, maaf. Ya Allah, kenapa sih? Udah dinyalain belum mic-nya tadi? Iya, udah nyalain belum? Gitu-gitu belum? Udah. Ya jangan-jangan belum nyala. Tadi. Oh, udah coba sini. Udah tuh. Udah ya? Iya. Saya. Oh, oke dah. Nah, coba ngomong lagi Coba ya. tes gitu. Udah diem aja mbaknya diem Ada. aja. Yang Iya, paling iya. berjasa itu mama sih, terus sama keluarga, terus sama teman-teman aku juga yang selalu support, terus sama pelatih yang udah ngelatih aku dengan sabar karena aku orangnya lemot banget sebenarnya kadang. Ah, lemot. Kayak Bukan orang yang nggak sabaran. Bukan gak sabaran, kadang tuh apa ya udah dikasih iya. contoh. Ah. Kalau dikasih Ah, contoh mantap. misalnya begini, tapi aku harus berkali-kali gitu loh gerakinnya Iya. biar aku ingat karena kan Ya kan nanti setiap orang beda-beda iya, mungkin ya cara iya, karena cuman kadang doang gitu. Tapi kalau misalnya apa namanya dari salah satu anggota keluarga atau teman yang nggak dukung gimana? Ya udah biarin aja. Lah? aja ya. Kita ngelakuin hal yang kita suka bukan dia yang suka. Oh iya, benar. Oke, benar. Buat yang bikin buat kita bahagia gitu. Jangan selalu memikirkan orang lain ya. Iya betul. Jangan selalu memikirkan orang-orang karena kita hidup untuk diri kita sendiri bukan untuk orang-orang. Tapi banyak kok zaman sekarang yang kayak anak-anak atau orang-orang di luar sana yang masih kayak overthinking tentang omongan orang-orang. Ya elah itu mau Ya. ngapain buang-buang waktu. Kalau Tak sendiri gimana Tak? Buang-buang waktu. Apakah seperti nangis itu. atau gimana? Jangan kayak gitu dong. Nangis. Oh, nangis. Okta mic-nya. Ya nggak apa-apa kan, ini kan kita Iya. sering buat penonton di rumah gitu. Kan setiap orang pasti punya cara meluapkan emosi dan apa Iya. aja itu Iya. Beda-beda. Ada yang nangis. nangis tapi kadang Ada yang gresot-gresotan. Kalau Depan cara meluapkannya dia Silat. nonjok tembok. Enggak dong. tapi kadang aku meluapkan amarah aku atau kayak sedih gitu aku nari sih latihan. Oh, kalau lagi melakukan Sambil emosi lagi, nari Cita. gitu. Iya, saya begini. Parah dibully ya, parah dibully. Enggak dibully ya. Gitu. Ya kan beda kan, mungkin kalau misalkan kita emosi. Pasti ada suatu problem nih, entah Iya. di sekolah atau di mana. Kan kayak pasti kepikiran terus kan. Jadi Mungkin cara ngilanginnya bisa mungkin nari iya, ataupun gitu kayak iya nari. Refleksinya, refleksinya, Iya, refleksinya, iya, refleksi. mic-nya ya saya. lewat nari gitu. Iya. Ya, oke. Kalau dari Depan, Kalau dari aku sih yang pastinya itu bener ya, support dari orang tua, terus juga dari pelatih, apalagi kan juga pelatih ini sangat berjasa kan buat kita karena
ya dia yang ngajarin kita dari Iya. awal, dari sampai kita nggak bisa mukul sampai jadi bisa mukul, ya dari kita nggak bisa nendang jadi bisa nendang. Ya itu kan semua kan berkat pelatih dan Pelatih. dukungan orang tua juga, di support gitu. Dan yang pasti sih sama kita tuh berdoa gitu, karena kan Asik. ya maksudnya kalian berusaha kalau misalkan kalian yang maksudnya nggak Berdoa. berdoa kan pasti kan kayak kurang Iya, maksudnya kayak kurang ada yang perfect lah, ya ngeganjel kayak ada yang gitu. ngeganjel gitu. Ya intinya sih, Intinya apa? intinya ya gitulah. Kayak gitu. Intinya ya gitu deh. Bingung sa. Iya. Intinya selain kita berusaha, kita juga harus bertawakal. Iya, betul. Betul. Nah, terus apa lagi nih Kak Ferdi? Lanjut gak nih? Nah, pertanyaan selanjutnya. Ya. Ini sebenarnya untuk pertanyaan depan tuh gue juga baru tahu sih sebenarnya. Apa Ternyata nih kayak beda. sampai kayak pusing Iya. banget ini yang buat Coba jelasin. gue yang Kalau dari jelasin Okta, ya, gua kalau untuk jelasin. Okta, apa perbedaan tari tradisional dengan tari modern? Dan kalau untuk Devanda, apa perbedaan pencak dan silat? Ayo. Apa dulu nih? Udah, dulu. Oke, saya dulu ya. Iya, boleh silakan. Oke, mungkin orang-orang mikir kalau pencaksilat itu kayak Gabungan. gabungan lah. Iya. Kayak pencaksilat itu bela diri gitu atau belajar teknik-teknik gerakan Iya. gitu. Cuman aslinya itu makna ada pisahan gitu dari antara pencak sama silat. Pencak sama silat. Ya, jadi tuh kalau pencak itu dia itu lebih ke kayak gerakan seni. Oh. Jadi kayak gerakan seni dari perguruan tersebut. Sedangkan kalau silat itu gerakan atau teknik dari perguruan silat tersebut. Jadi beda. Jadi kalau digabungin tuh gimana? Ya kan kalau misalkan orang mikir tuh pencak silat itu cuman kayak belajar bela diri, sebenarnya kan salah. Jadi belajar pencak silat itu ada belajar kita bela dirinya, ada belajar kita seninya dari perguruan tersebut. Mungkin kalau misalnya pencak silat itu lebih mengarah ke budaya dan seninya. Iya, betul. Tapi kalau misalnya silat itu fungsinya untuk bela Bela diri. diri. Kalau pencak doang? Ya itu tadi. Makanya Perlu gimana? diulang-ulang. Hostnya bingung. Capek. Ya kalau pencak itu dia tuh lebih kayak keseniannya Iya. gitu. Seni gerakan. Iya, gitu, seni kayak gerakan kuda-kuda. dari ya atau kayak gerakan. Ambil tadi gitu, ngambil combro itu seni Ya, apa? enggak, Silat. kalau itu namanya gerakan. Itu Oh, gerakan iya, jadi gerakan. bela diri. Oh, Kan berarti karena kan silat ya? iya apa sih pencak itu kan kesenian. Jadi itu kalau seni itu enak kan buat dipandang. Nah, kalau gerakan Ngambil combro itu enggak ya kalau seni. silat itu Kalau kan pencak itu gerakan lebih ada ke warisan fungsinya. dari Iya. perguruan tinggi Oh, itu, iya, iya. Lis. Iya gitu. Jadi Kalau- seperti itu. Ya, kalau Okta Sebenarnya kalau tari tradisional sama modern itu pasti banyak gak sih perbedaannya, dari Iya. musik aja udah beda kan. Nah kalau tari tradisional itu udah pasti dari nenek moyang kita, pasti musik awalnya itu ya seluruh musiknya itu pasti alat musik tradisional. Iya Dan betul. Kalau modern kalau modern kan udah modern ya. udah modern ya, udah kayak K-pop gitu. Ziggy Zaga. Ziggy Iya, Zaga. iya. Terus apalagi ya? Sebenarnya juga ada beberapa tarian. Ketukan sama nggak kalau ketukan? Beda dong. Beda, Lagu Mas. aja beda ketukan. Pak. Aduh, Iya, banyak. kan semuanya sama. Beda dong. tapi tanggapan Okta sendiri gimana nih untuk kayak tari tradisional dengan tari modern itu tuh kayak digabungin, campuran gitu. Emang bisa? Oh, ada kok Indonesia. Ada. Tari. Iya, apalagi kayak lagu modern terus itu Dicampur gerakannya. tradisional. Iya. Indonesia Menari tahun ini kalau nggak salah itu digabungin lagu-lagu daerah sama beberapa modern. sama modern. Menurut aku kayak bagus sih. Jadi kita ini Mengikuti perkembangan zaman, iya. zaman gitu loh. Nggak lupa sama budaya kita, tapi juga punya Rasa buat kedepannya gitu loh. Ada sih gitu aja sih. Iya gitu. Gue masih ketawa-tawa gitu. Oh, enggak, Kamu kan. nggak suka. Kan ngeliatin lo kan gak suka sih, gimana sih mbaknya nih? Dari Ya, Tapi lanjut. Kak dari Devan dulu dari perbedaan pencak silat itu pasti kan semua kejurusan. Jurusan. Jurusan. Kejuruan, Bukan. perguruan. Iya, perguruan salah. Ah, Perguruan kan pasti punya tekniknya masing-masing. Nah, iya. berarti kalau misalnya untuk mencapai nilai seni pencak silat itu harus ada, misalnya kayak nilai pencak silat seninya itu apa aja gitu yang dipencaknya. Ngerti gak maksud saya?
Nggak paham saya cuma jujur. Maksudnya kayak kan tadi kan pencaksilat itu kan kayak ya, seni gerakan. Nah, seni gerakan. tuh khas seni gerakan dari pencak tuh apa aja? Ya apa ya? Soalnya kan karena kan gini loh. Setiap perguruan itu pasti kan beda ya. Setiap gerakan dari apa namanya bela dirinya ataupun dari kesenian gerakan perguruan tersebut. Nah, jadi ya bisa dibilang apa namanya? Itu tuh kesenian yang bisa nangkep sih bilang. Saya bingung. Poinnya Ya, poinnya tuh ya pasti dari perguruan itu tuh menciptakan sebuah kesenian dari gerakan situ buat dikasih tahu ke masyarakat gitu loh. Atau enggak ke generasi selanjutnya. Iya, generasi Iya, boleh. selanjutnya gitu. Boleh kan? Iya, Iya. boleh. Kalau lapar makan aja. Iya, Oke. seperti itu. Oke, saya udah paham. Nah, karena tadi kita udah bahas-bahas yang banyak banget. Jadi bikin kita tahu, ada nggak sih pesan untuk anak-anak atau teman-teman seusia Kan batu. kepada penonton semua di sini nih atau di rumah? Iya. Kokta dari- dulu deh, Kokta makan mulu nih. Coba Pada apa? dulu nggak? Dari tadi dia udah yapping nih kayaknya. Apa motivasi ya? Ya, pesan dan Pesan-pesan. kesan Iya. gitu. Buat pesan dan kesan untuk yang di rumah, bela diri itu bukan buat kayak kalian itu merasa jago, merasa kayak paling tinggi. Keren. Itu tuh enggak ya, sebenarnya itu pencaksilat itu tuh untuk bela diri kalian di masa depan. Jadi itu jangan pernah menyalahgunakan silat atau apalagi tuh zaman sekarang tuh silat itu kebanyakan tuh FOMO gitu tuh gak sih? Iya. Masa artinya FOMO tuh kayak ini nih tantang silat lagi tren akhirnya orang coba ikut silat. Cuman ikut silatnya bukan buat mendalami apa gerakan dan kesenian dari perguruan tersebut, tetapi dia cuman buat kayak bikin tren seakan-akan dia itu ikut silat dan lama ngikutin silat tersebut ya kayak gitu sih. Intinya buat pesan penonton yang di rumah itu buat kalian tuh jangan pernah menyalahgunakan ilmu bela diri gitu ya kayak gitu deh. Iya. Kalau dari Neng Incing Okta oh enggak ya. Kalau dari aku Mbok. sendiri, Mbok lagi. Mbok Okta. Sekalian aja nyai. Iya. Enggak, Udah. saya bilang Oke, bodoh kalau ya. dari- Oke, Nek. Salah. Udah. Oke. Lanjut, Mbak. kalau dari aku sendiri boleh suka sama budaya lain tapi jangan lupa sama budaya kita sendiri. Kita harus bisa melestarikan budaya-budaya itu. Apa ya? Karena kan tari tradisional itu udah dari nenek moyang kita ya. Jadi Iya. ayolah coba buat pertahanin itu, jangan sampai budaya Pudar. kita diambil sama orang lain. Iya. Kalau misalnya budaya kita udah diambil orang lain, kalian malah marah. Sedangkan kalian sendiri aja nggak mau melestarikan budaya itu gitu. Iya, Wow. bagus banget nih Kayak Okta. apa tuh yang budaya yang diambil. Cuman Okta tadi pas ngomong ini kayak sebenarnya gini kayak Ya, udah hafal nggak sih? Ki? Dia mau nari. udah mau nari kayak mau ngasih Iya. kesan-pesan ke penonton Iya, sambil nari mungkin biar kelihatan juga kali ya. Pesan-pesan yang berkesan sih menurut gue. Iya, Iya. betul. Karena kelihatan banget ya dari outfitnya kayak cinta banget sama budaya Indonesia. Oke, gila, keren banget. Keren banget gak sih cerita-cerita dari kedua narasumber kita kali ini, kayak Pastilah. wow gitu. Pasti semoga nggak semoga sih, ini pasti banyak. Semoga dapat pengalaman. jurnalis. Jodoh-jodohnya siapa soalnya ya? Pak Dita. Enggak dia. Berarti enggak semoga dari cerita-cerita ini bisa kita ambil, kita petik pelajaran yang diambil tadi, yang kayak Devanda bilang, yang kayak Okta bilang, jangan lupa sama budaya sendiri. Nanti kalau misalnya udah lupa terus diambil malah kita yang marah. Iya, Terus betul. dari Devanda juga jangan menyalahgunakan seni bela- silat Iya. gitu. Nah, Boleh makan lagi nggak sih? Nah. Boleh. Lapar banyak ya. sebenarnya jadi kayak di umur Apa? kita kali ini, enggak umur kita Oh, umur kali kita ini. kali ini. Maksudnya kayak di usia kita sejak ini, dari kita kecil atau enggak sampai kita sekarang, kayak jangan sia-siain waktu. Kalau misalnya emang kalian udah nemu jati diri kalian di bidang itu, ya udah tekunin aja, siapa tahu itu ladang rezeki buat kalian. Iya, betul, Benar. betul. Karena siswa hebat adalah mereka yang terus belajar, gagal, bangkit, dan tetap berkarya. Asik. Benar banget. Asik. Nah,
Apalagi nih. Kita mau ngucapin nih buat kedua narasumber hari ini. Terima kasih banyak udah bisa Ya, datang. terima kasih. Udah mau nyempetin waktu ke Terima sini. kasih sudah Jangan menerima senang hati, kami. jangan senang hati. Udah jangan dimakan, jangan dibekap. Terima kasih juga udah bisa udah mau berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi apa tadi namanya tuh gerakan-gerakan di sini. Apa ilmu. Oh, iya. 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 Terus habis itu apalagi ya? Udahlah, panjangan. Ya. Terus terima kasih juga buat yang udah nonton. Jangan lupa saksikan episode Pesona Pesona. selanjutnya karena bakal lebih menarik lagi daripada kedua narasumber. Enggak canda. enggak Maksudnya lebih menarik dan narasumbernya gila yang sih. lebih Gila sih. seru. Dan buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, kalian Jangan tonton lupa. sekarang. Karena itu juga seru banget. Iya betul seru banget. Terus jangan lupa episode kemarin. Kebanyakan kemarin nih. Tahu kemarin banyak banget nih. Nah, oke. Terus sudah ya. Terima kasih juga buat tim yang di belakang layar sudah Iya. mau Tim Pip berpartisipasi. TV. Namanya Pip TV ya. Lah. Oke, udah jangan kemana-mana, tetap di. Loh, apa lagi? Tetap saksikan Oh, iya. Pesona Pemanis Suasana. Ah.